الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم، فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه دائح للناظرين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فيا أصحاب الفضائل حضرات المكرمين، وبالخصوص guru kita bersama sahibil bait khadimi ma'hadil Islam Pondok Pesantren Raudhatus Shalihin Romo Kiai Haji Nawawi Al-Klateni para kiai banyak yang hadir dari Klaten, Kiai Zainal Arifin, Kiai Miftah, Kiai Adnan, para pengasuh pesantren, Kiai Munawir, juga Mbah Mufid rahimahullah, Wakil Bupati Klaten yang berbahagia, dari aparat pemerintah, militer, TNI dan Polri yang hadir, para pembicara, Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Wira Hadiningrat juga hadir menemani saya ini dari kemarin dalam acara safari dakwah ini. Tubagus Moki Nurfadil Satya Tirtayasa dan Jenderal kita Sayyid Tengku Muda Qari Al-Kusyasi yang malam hari ini entah kenapa kumisnya hilang begini. Ketua Panitia Kang Mas Agus Iskandar dan seluruh panitia acara seminar peradaban Islam Nusantara yang diadakan di Pondok Pesantren Raudhatus Shalihin Klaten ini. Semoga seluruh panitia Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Allah banyakkan rizkinya, Allah tingkatkan, naikkan derajatnya. Karena saya kira acara ini terselenggara atas niat yang baik, ingin memberikan pencerahan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tidak lupa terima kasih yang tiada terhingga pada seluruh sahabat-sahabat Banser, dari mulai pertigaan yang ada di depan sana ini luar biasa semangatnya, banyak sekali juga dari Pagar Nusa yang hadir, dari Laskar Wali Songo, dari Laskar Mataram ini Kang Mas Abdul Rozak dan Kang Mas siapa yang alap-alap Mataram. Juga ada kiai kita dari Demak ini, Kiai Mujtahidin, Kiai Iding Mujtahidin dari Demak, Terah Sunan Kalijogo hadir di tengah-tengah kita. Siang tadi saya karena terlambat itu karena ada acara di Rembang bersama para keturunan Mbah Sambu dan Mbah Mutamakin di Rembang, berbicara juga tentang kepedulian mereka
sejahtera dari Mbah Sambu dan Mbah Mutamakin terhadap umat Islam yang ada di Indonesia ini. Paginya saya bersama para pengurus kesepuan Nahdlatul Ulama termasuk Rais Suriah Syarif Kiai Haji Fadil dari Grobogan mengadakan acara ziarah bersama kepada seorang tokoh Islam di tanah Jawa, As-Sayyid Ibrahim atau yang lebih kita kenal dengan Joko Tarub bin Maulana Maghribi, yang silsilahnya juga muttasil sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Bapak Kepala Desa dan perangkat desa. Dan kami makan makanan khas di Desa Tarub berupa nasi jagung. Jadi ternyata ada yang masih menjaga tradisi masa lalu di daerah kita, di mana dulu banyak yang untuk makanan pokok itu selain nasi juga adalah jagung. Nah, ini saya merasakan nikmatnya makan nasi jagung di Desa Tarub bersama kepala desa dan perangkat desa dan seluruh para kiai yang hadir. Malamnya saya di Grobogan ceramah. Jadi ini kalau mukanya kelihatan capek, memang capek. Dan ini belum selesai. Jam 1 malam ini saya masih ada acara sampai pagi di Yogyakarta bersama Kang Mas Fuad Peleret dan tokoh-tokoh DNA, yaitu Dr. Sugeng Sugiharto dan para pemerhati daripada Islam Nusantara, yang juga malam hari ini kita sedang mengadakan seminar tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara itu sebenarnya Islam yang universal. Sebelum ke bab nasab, Islam Nusantara adalah Islam universal yang turun dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di Arab, yang ada di Asia, yang ada di Afrika itu sama dengan Islam yang turun ada di Jawa ini secara universal. Tetapi kenapa kemudian ada nama Nusantara? Nah, nama Nusantara ini merupakan sebuah tipologi keislaman yang terjadi akibat adanya komunikasi yang tiada henti antara Islam itu sendiri sebagai sebuah ajaran ilahiyah dengan tempat di mana dia itu ada. Jadi antara Islam yang universal yang datang dari Allah itu akan ada interaksi, komunikasi tiada henti antara dirinya sebagai sebuah ajaran dengan tempat di mana dia berkembang. Ajaran Islamnya contoh adalah ajaran sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu di Arab sama. Dohor, subuh, maghrib, isya, subuh. Yang ada di Jawa sama, 5 waktu. Syaratnya sama, rukunnya juga sama. Ketika di Arab Islam datang mewajibkan sholat, orang Arab pakaiannya pakaian Arab, maka kemudian adanya interaksi antara ajaran ilahiyah dengan tradisi masyarakat Arab dalam berpakaian. Kemudian kita kenal sholatnya orang Arab pakai jubah.
Ketika Islam yang universal ini dibawa ke Jawa, pakainya blangkon, wah ini sekarang blangkonnya nggak ada ini dipakai. Maka kemudian orang Jogja, orang Solo sholatnya pakai belangkon. Jadi kalau ada orang lagi sholat pakai belangkon, pakai sarung batik, ini orang nanti akan melihat, oh itu orang Jogja, Islam Jogja atau Islam Nusantara. Kalau pakai peci nasional ada di Mekah, orang akan tahu, oh itu siapa itu orang sholat pakai peci hitam, oh itu Islam Indonesia. Kenapa kita lebih luas ke Nusantara? Karena ternyata dari sisi kebudayaan dan peradaban, saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei, Filipina Selatan, Thailand Selatan memiliki tipologi yang sama seperti kita, dan ternyata dari sisi kesejarahan memiliki sejarah yang sama dengan kita, yaitu sama-sama dulunya sebagai bagian daripada kemaharajaan Jawa, yaitu kemaharajaan Mojopahit. Islam Nusantara yang hari ini dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama dan ingin diperkenalkan ke seluruh pelosok dunia, telah berhasil membawa suasana keislaman yang energinya menjadikan bangsa Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, 1.400 suku bangsa atau 700 suku bangsa dengan 1.400 bahasa, dengan berbagai macam adat istiadat yang ada, dengan agama dan kepercayaan yang jumlahnya ratusan. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, tetapi kepercayaan yang lain ini yang juga dilindungi itu luar biasa banyaknya. Dengan keragaman seperti itu dan kemayoritasan umat Islam yang ada di Indonesia yang mencapai 90%, ternyata keislaman di Indonesia telah terbukti dapat membawa Indonesia sampai saat ini dalam persatuannya, dalam kedamaiannya, dalam toleransinya, dalam saling hormat menghormati antara satu suku dengan yang lainnya, antara satu agama dengan agama lainnya. Dan ini ternyata ada kaitan dengan cara pandang keagamaan yang dimiliki oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Menurut Alpara Research sekarang ini telah mencapai 56% orang yang mengaku Islam di Indonesia ternyata mereka mengaku sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama dalam ajarannya adalah ajaran yang merupakan warisan daripada ajaran Wali Songo. Ajaran Wali Songo yang hari ini dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi dari paham keagamaan mayoritas kita umat Islam di Indonesia telah terbukti senada dan seirama dengan dasar dan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Maka Pancasila dan Nahdlatul Ulama ini dijadikan sebuah lambang dari kedamaian yang sejak merdeka 1945 sampai hari ini dirasakan oleh bangsa Indonesia, tidaklah bisa dilepaskan dari Pancasila dan Nahdlatul Ulama. Boleh tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama dan Pancasila. Kemudian yang perlu juga
saya ungkapkan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kedamaian itu, dalam keniscayaan persatuan yang harus tetap ada selama-lamanya, apa kira-kira tantangan yang akan dihadapi oleh umat Islam Indonesia dan oleh umumnya bangsa Indonesia? Tidak ada yang lain selain adalah paham anti negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dan Nahdlatul Ulama harus bekerja sama secara kontinu dan terus menerus sampai selama-lamanya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Komponen antara NU dan Pancasila ini tidak boleh dipisahkan. Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sama dengan NU. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang ada kaitan dengan pembahasan kita malam hari ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Bagi Pancasila, semua bangsa Indonesia ini sama dari sisi kemanusiaan. Dia memiliki hak yang sama sebagai bangsa, dia memiliki kewajiban yang sama, dia memiliki penghormatan yang harus diterima yang sama dari negara, dia juga memiliki hak yang sama sebagai pribadi dalam kemanusiaannya yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengatakan laqad karramna bani Adam, dan sungguh aku telah memuliakan manusia sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang ini yang ada masalah adalah dengan cara pandang kita sebagai nahdiyin. Cara pandang kita sebagai nahdiyin dengan salah satu paham keagamaan menghormati orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah cara pandang paham keagamaan kita selaku nahdiyin daripada ajaran menghormati keturunan Nabi atau orang yang mengaku keturunan Nabi ini sesuai dengan ayat walaqad karramna bani Adam dan juga ayat inna akramakum indallahi atqakum, juga apakah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Adilkah kita? Ada anak dari Klaten, dia anak seorang pedagang pedagang kecil, bapaknya bukan kiai, bapaknya bukan jenderal, bapaknya bukan raden, kemudian dia ini mesantren. Setelah mesantren dia pintar, kemudian ketika dia pintar, ketika dia ini cerdas, bisa baca kitab kuning, kemudian ada orang bodoh yang katanya keturunan Nabi, lalu dikatakan orang bodoh yang katanya keturunan Nabi ini dengan orang yang cerdas ini muliaan orang yang bodoh, bahkan dia minum minuman keras, bahkan dia berzina dan lain sebagainya, dengan orang yang saleh yang dari keturunan biasa-biasa saja, dia bertakwa kepada Allah, dia puasa bulan Ramadan, dia bisa baca kitab kuning, kemudian kita mengatakan bahwa ini orang lebih mulia daripada orang yang bertakwa ini. Apakah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Jawab. Tidak. Tidak ada di dalam ajaran Islam manusia dilihat kemuliaannya hanya dari keturunannya. Tidak ada. Lihat
dari mulai alhamdulillahi rabbil alamin sampai wannas. Adakah kekhususan bagi keturunan seseorang mendapatkan privilege dari agama Islam bahwa dia harus dihormati lebih walaupun dia berbuat kemaksiatan? Dia harus tetap disayangi walaupun dia berzina. Dia harus tetap dicintai walaupun dia tidak pernah sholat. Cari dari Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Cari di dalam Sahih Al-Bukhari dari juz pertama halaman pertama sampai juz keempat halaman terakhir. Tidak ada kekhususan seseorang dimuliakan lebih dari yang lainnya hanya berdasar keturunannya. Bukan hanya bertentangan dengan Al-Quran, laqad karramna bani Adam, bertentangan dengan falsafah ideologi negara kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah kalau ini sudah bertentangan dengan Al-Quran, sudah bertentangan dengan Al-Hadis, bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia, ideologi negara Republik Indonesia, lalu berdasar apa kita masih mempertahankan narasi bahwa orang yang mengaku keturunan Nabi harus kita hormati lebih hanya berdasarkan pengakuannya?